Film ini mengisahkan tentang seorang dokter yang bisa berbicara dengan hewan. Film ini dibintangi oleh aktor dari Iron Man yaitu Robert Downey Jr., dan film ini juga disutradarai oleh Stephen Gaghan. Langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya. Dikisahkan pada zaman dahulu di negara Inggris hiduplah seorang dokter berbakat dan terkenal, karena kemampuannya yang dapat ngomong sama hewan. Saking terkenalnya nih dokter, ia sampai dipanggil oleh ratu dari Inggris dan diberi sebuah tanah serta rumah untuknya dan juga hewan-hewannya. Dan dikisahkan juga, dokter ini mencintai seorang wanita yang bernama Lily, dan sering berpetualang bersama dan menjalin hidup yang bahagia. Hingga suatu saat Lily pergi berpetualang, dan naas, nasibnya tidak mujur ketika di laut, Lily pun tewas. Dokter tersebut yang patah hati pun langsung menutup kediamannya rapat-rapat dan menjauh dari peradaban. Sampai suatu saat, ada 3 orang yang sedang berburu hewan. Dan ketika itu pula salah satu dari orang tersebut, atau si anak ini bernama Stabin, yang sepertinya tidak suka berburu, seperti ayah dan saudaranya. Dan ketika si Stabin ini disuruh ayahnya untuk menembak seekor angsa, si Stabin ini malah meleset, dan malah menembak tupai yang kita sebut aja namanya Yanto. Si Yanto ini terluka karena terkena tembakan Stabin, dan si Stabin ini berpikiran untuk menyelamatkannya. Tetapi sang ayah malah memberikannya sebuah pisau, untuk membunuh tupai tersebut. Tiba-tiba ada seekor burung kakatua yang bernama Polly, yang malah menyuruh si Stubbins mengikutinya. Si Stubbins pun terus mengikutinya hingga ke kediaman Dr. Dolittle. Si Stubbins mengetuk pintu namun di sana tidak ada respon. Dan akhirnya polisi kakatua pun menunjukkan jalan lain. Si Stubbins mengikutinya dan sampailah ia pada sebuah tempat yang banyak banget binatang tetapi bukan di Ragunan dan di Punti Kayu, tetapi di kediaman Dr. Dolittle. Terus si Stubbins ini bingung ketika ia melihat seekor beruang kutub yang sedang makan buah. Lalu beruang kutub itu mengejarnya dan si Stubbins malah terjerat ke jebakan. Di dalam rumah, Dr. Dolittle baru bangun dari tidurnya, dan para hewan membantunya memakai pakaian. Si Dr. Dolittle ini yang dandanannya kacau banget ternyata sedang bermain catur bersama seorang gorila, yang kita sebut aja namanya Madon ya. Dan si Madon ini kalah dalam bermain catur dan akhirnya semua hewan yang ada di rumah tersebut tertawa bersama-sama. Lalu kesenangan pun terhenti ketika Dolittle melihat seorang manusia berada di jaring jebakan tersebut. Lalu si Dolittle ini berkomunikasi dengan hewan-hewannya, dan si Dolittle ini berkata bahwa satu-satunya manusia di rumah ini kan hanya dia seorang. Dan Dolittle pesimis dan berkata lagi bahwa ini adalah mimpi buruk. Balik ke Stubbins. Stubbins yang sedang terjerat tiba-tiba kedatangan seorang anak gadis yang bernama Lady Rose. Mereka pun akhirnya berkenalan. Balik lagi ke Dolittle, si Dolittle dan para hewan akhirnya berdiskusi apakah mereka harus membiarkannya masuk. Tetapi ini Polly ini menyarankan agar si Dolittle mempersilahkannya untuk masuk. Bukannya ngebukain pintu, si Dolittle ini malah pura-pura mati. Singkat cerita akhirnya si gorila tadi yang namanya Madon pun membukakan pintu dan ketika itu pula si Madon dan Stubbin pun saling kaget dan berteriak. Terus si Lady Rose ini masuk ke kediaman Dolittle dan akhirnya bertemu dengan Dolittle, dan menjelaskan bahwa si Lady Rose ini adalah utusan Ratu Inggris, dan kondisi Ratu Inggris sekarang sedang sekarat. Awalnya Dolittle menolak, tetapi para hewan-hewan menjelaskan kalau mereka tidak menolong sang ratu dan jika si ratu ini meninggal, maka kediaman dari Dr. Dolittle ini akan diminta negara, dan hewan-hewan akan diusir, atau paling buruknya akan dimasukkan ke kebun binatang. Setelah itu Dolittle pun mengiyakan hal itu dan hewan-hewan pun bersiap-siap untuk membersihkan penampilan Dr. Dolittle agar kelihatan pantas. Setelah itu, Dr. Dolittle pun menemui Lady Rose dan Stubbin, dan Dolittle awalnya mengusir Stubbin untuk pulang, tetapi si Stubbin ini malah ngeyel dan ngumpet di peti tempat kereta Dolittle. Balik lagi kita ke Dolittle. Dolittle akhirnya mengambil belalang dan sugar glider dan juga tidak lupa Dolittle mengambil kalung, cincin pernikahan untuk mengingat istrinya yang bernama Lily. Dan berangkatlah Dolittle beserta kawan-kawan ke istana Buckingham. By the way si Dolittle ini ke istana mengendarai burung unta. Awalnya burung unta ini gak mau tetapi tetap dipaksa sama si beruang kutub dan akhirnya mereka benar-benar berangkat. Sesampainya di istana Buckingham, Lady Rose terus menyuruh tentara untuk menganggap hewan-hewan dari Dolittle ini sebagai tamu negara, sedangkan Dolittle dan burung untanya ini sok-sokan ngebut sampai-sampai mereka terpleset masuk ke istana. Di ruangan sang ratu, Dr. Mudfly sedang memamerkan pengobatan lintah kepada Lord Buckley, tetapi tiba-tiba Dr. Dolittle pun langsung datang, dan Dr. Mudfly yang melihat kedatangannya,
memerintahkan untuk mengusir para hewan-hewannya. Terus si Mudfly ini kaget karena kedatangan Dr. Dolittle. Singkat cerita, Dr. Dolittle langsung menganalisa sang ratu, dan anjing dari Dolittle ini langsung mengendus-ngendus sang ratu dan berkata, sepertinya ada yang tidak beres dengan sang ratu dan ada bau-bauan yang aneh. Lalu Dolittle yang tahu itu, mencoba untuk mewawancarai sang gurita, dan gurita pun berkata, bahwa si ratu ini tadi meminum teh dan tiba-tiba terjatuh. Lalu Dolittle pun menyuruh angsanya untuk mengusir orang-orang yang ada di ruangan agar steril. Dan Dr. Dolittle pun kembali menanyai si anjing ini, dan meminta penjelasan tentang bau tersebut, dan akhirnya, ditariklah sebuah jawaban yang ternyata itu adalah bunga nightshade, yang ada di tanah Sumatera. Dan kalau si ratu tidak diobati, maka sang ratu akan meninggal, dan Dolittle ini pura-pura bertanya tentang lukisan dan menyelundupkan belalang untuk dijadikan informan serta mata-mata. Dan akhirnya Dolittle memutuskan akan melakukan perjalanan ke Pulau Pohon Eden yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Tetapi pertama-tama, Dr. Dolittle memberikan briefing kepada Lady Rose, bahwa ia tidak boleh membiarkan apapun masuk ke mulut si ratu, dan menyarankan si anjingnya untuk menjaga ratu. Nah, singkat cerita, saat akan berangkat, lagi-lagi si Stubin ini disuruh pulang oleh si Dolittle, karena perjalanan ini sangat berbahaya. Sesampainya di rumah orang tua Stubin ini ngomongin Stubin, karena si Stubin ini bukan pemburu, sedangkan keluarganya ini kan keluarga pemburu. Nah, saat si Stubin tidur, tiba-tiba ada jerapah burung kakak tua dan musang yang menyelinap ke jendelanya dan mengajak Stubin untuk melakukan perjalanan. Dan Stubin pun akhirnya menaiki jerapah dan lari ke pelabuhan untuk menyusul si Dolittle. Tapi sayangnya, ia sudah terlambat, dan akhirnya mereka pun mencegahnya di jembatan. Dan akhirnya dengan seluruh perjuangan serta kenekatan dari Stubin dan kawan-kawan, Stubin pun berhasil masuk ke kapal Dr. Dolittle. Dr. Dolittle yang melihat hal itu pun kaget, sedangkan para hewan berusaha menyelamatkan Stubin. Nah, lalu si Polly ini menjelaskan ke Dolittle bahwa Dolittle ini sebenarnya membutuhkan anak itu. Dolittle yang tersentuh akhirnya menyetujui, tetapi dengan syarat bahwa si Stubin harus menjadi tukang bersih-bersihnya. Balik ke istana, si Mudfly ini memperhatikan gerak-gerik si gurita, dan akhirnya jenderal yang kita sebut saja Jenderal Bartley si Usman ini datang, dan ternyata si Usman ini punya niat yang jahat kepada ratu dan kekuasaan Inggris. Tetapi tenang aja, belalang dari si Dolittle mendengar pembicaraan itu. Di kapal si Dolittle ini, berlatih tinju dengan si Mandon hingga waktu sore. Stubin melihat bahwa hewan-hewan yang lucu itu bermain kartu dan gaplek, dan para hewan-hewan juga sekarang menjadi bersahabat dengan Stubin. Bahkan, si Stubin ini mulai bisa memahami para hewan. Pada malam harinya, si Dolittle pun mendengar suara dari Lily, dan seketika itu pula ingat akan hari-hari manis saat ia masih bersama Lily. Dan tiba-tiba, si Stubin ini mengganggu lamunan Dolittle, dan Dolittle pun bodoh amat, dan langsung pergi tidur. Pagi harinya, tiba-tiba datanglah sebuah kapal besar yang mendatangi kapal dari Dr. Dolittle ini, dan Dr. Dolittle langsung mencoba untuk menghindari dari kapal tersebut. Lalu Dolittle melihat kapal tersebut menggunakan teropong. Ternyata di kapal tersebut terlihat seseorang bernama Mudfly. Lalu kapal dari Dr. Dolittle ini mengirimkan sinyal kepada ikan paus, dan Dolittle pun yang memakai baju menyelamnya, memberi pesan kepada si Madon, bahwa ia tidak boleh takut selama Dr. Dolittle ini ada di bawah air. Lalu dokter pun melompat dan akhirnya ia menyelam, dan lalu si angsa pun melemparkan pelampung ke bawah air, dan beruang pun memasukkan balon tersebut ke paus. Ternyata gunanya paus ini adalah untuk menambah kecepatan dari kapal Dr. Dolittle. Dan akhirnya mereka pun berhasil ditarik oleh paus tersebut. Tetapi Mudfly tidak ingin kalah, Mudfly terus-terusan menembak kapal Dr. Dolittle ini, hingga si Mandon ini terlepas dari tali pegangannya, dan lalu Dolittle pun semakin tertarik ke bawah. Tetapi akhirnya berhasil ditahan oleh Stubin dan beruang kutub. Tapi sayangnya, tiba-tiba talinya terputus, dan Dr. Dolittle pun tenggelam semakin dalam. Tetapi namanya pahlawan, dan pastinya hidup lagi. Dolittle pun akhirnya selamat dan tidak jadi tenggelam. Dan Dr. Dolittle pun dengan segala kebaikannya menenangkan si Madon, yang galau karena mengecewakannya. Nah, terus di kapal Mudfly ini, si Mudfly malah mempelajari seluruh makalah milik Dr. Dolittle, dan semakin terobsesi ke Dr. Dolittle. Dan akhirnya si Mudfly mengikuti Dolittle ke pohon Pulau Eden. Singkat cerita, di kapal Dolittle seluruh kru sudah tertidur,
dan Dolittle membangunkan si Stubin dan menyuruh Stubin untuk menyetir kapalnya. Dan akhirnya mereka berdua bercerita-cerita tentang pengalaman Stubin yang bisa berbahasa binatang sekarang. Nah, lalu si Stubin bertanya tentang Pulau Eden. Dan si Dolittle menjelaskan, bahwa pertama-tama ia harus ke pulau yang bernama Monteverde, dan mencari jurnal milik Lily, yang tahu tentang pohon ini, atau lebih tepatnya bukan mencari, tetapi, mencuri sebuah jurnal. Nah, tiba-tiba, badai pun datang dan singkat cerita, akhirnya Dolittle pun sampai di Monteverde, tanah para bandit, yang tempat dulu Dolittle anggap sebagai rumah. Hingga penguasa Monteverde menjadi musuhnya. Sesampainya di Monteverde, Dolittle pun langsung menyamar, dan Dolittle serta Stubin menyelinap ke istana. Dan beruntungnya Dolittle ini masih mempunyai koneksi. Contohnya adalah seekor capung yang bernegosiasi dengan para semut untuk membuka sebuah pintu. Dan akhirnya si Dolittle serta Stubin membuka pintu tersebut, tetapi di pintu itu ada sebuah jeruji. Tetapi Stubin ini berhasil melewatinya. Saat itu pula ia membuka pintu kamar Rasuli Raja dari Monteverde, dan ternyata, kamar itu dipenuhi oleh singa-singa, tetapi Stubin dapat melewatinya dan akhirnya ia sampai ke sebuah ruang bawah tanah yang penuh harta karun. Kalau kalian ingat capung tadi, nah capung itu tiba-tiba polah, dan membangunkan singa dan membangunkan Rasuli juga. Rasuli yang terbangun memanggil penjaga, dan akhirnya Dolittle serta Stubin pun ditangkap, dan ternyata, Rasulin ini adalah ayah dari Lily, alias ayah mertua dari Dolittle. Dan Rasuli ini ketika itu marah, ia marah kepada Dolittle, karena Dolittle, Lily anaknya meninggal, dan lalu Rasulin ini pun mengambil si Stubin, dan membebaskannya sedangkan si Dolittle tetap di sel bersama para penjaga. Nah lalu ada seekor kelinci yang kampret yang bernama Sepri ini memanas-manasi Dolittle, dan menantang Dolittle untuk bertarung dengan si Berry si macan bengal. Balik ke Stubin, Stubin di sini malah diajak makan dengan Rasulin, dan Rasulin malah menganggap Stubin ini sebagai kawanannya. Nah terus si Stubin ini menyuruh si capung untuk mengirim pesan kepada para kru kapal. Balik lagi ke Dolittle, nah Dolittle sekarang, berhadapan dengan si Berry, dan si Berry ini malah tiduran, di pangkuan Dolittle dan curhat bahwa si Berry ini pengen banget jadi anak baik, dan si Berry ini akhirnya merasa tertekan. Nah lalu tiba-tiba si Berry ini berbalik dan malah ingin memakan Dolittle. Dan akhirnya pertarungan mereka pun terjadi. Kita balik ke capung tadi, si capung ini akhirnya sampai di kapal dan memberikan kabar bahwa, mereka ditangkap oleh Rasulin, dan akhirnya para kru pun OTW ke pulau demi menyelamatkan Dolittle dan kawan-kawan. Di penjara, Dolittle yang sedang bertarung diselamatkan oleh Polly, tetapi si Polly ini pingsan ketika ia terkena cakaran dari harimau, dan si Mandon yang melihatnya langsung menerobos dan menghajar si harimau tersebut. Dan akhirnya mereka pun bertarung dan Mandon ini berhasil menendang si Berry tepat di gembilinya, dan membuat si Berry pingsan. Akhirnya si Mandon ini berhasil lolos dari rasa takutnya. Balik ke Stubin, Stubin akhirnya mengambil buku harian Lily dan kabur. Tetapi di dekat pelabuhan, jurnal tersebut malah direbut oleh Mudfly. Nah lalu si Mudfly ini menjelaskan tentang misinya, untuk menghilangkan Ratu Kerajaan Inggris dan akan mendapat hadiah karena hal itu. Dan dengan kejamnya si Mudfly ini pun meledakkan kapal dari Dr. Dolittle. Lalu kembali ke istana Buckingham, Ratu terbangun dari tidurnya dan si Ratu merasa bahwa ajalnya mungkin sudah dekat. Kita balik ke Dolittle, di Monteverde, si beruang dan si burung unta berbincang-bincang berdua, dan mereka bercerita tentang masa lalunya. Nah terus si Dolittle ini pun mengumpulkan para hewan-hewan dan briefing. Lalu tiba-tiba si Dolittle ini, malah pesimis, karena jurnal tersebut sudah hilang. Lalu si Dolittle pun menceritakan tentang Lily kepada si Stubin, tetapi tiba-tiba si Rasulin ini menguping dan membojokkan si Dolittle, dan mengambil sebuah parang. Tetapi bukan ingin melukai Dolittle, Rasulin ini malah menawarkan kebebasan kepada Dolittle dan kawan-kawan, dan malah memberikannya sebuah kapal. Alasannya, karena si Rosilin ini lebih mencintai putrinya, dan putri dari Rasulin ini, Lily lebih bahagia dengan Dolittle. Di ruang kapal, si Stubin dan Dolittle ini rapat, dan bersiap berangkat ke Pulau Pohon Eden. Dolittle lalu mempelajari tentang pulau tersebut, hingga sampailah mereka di Pulau Pohon Eden, tetapi lagi-lagi si Mudfly ternyata sudah sampai terlebih dahulu. Dolittle dan kawan-kawan pun menelusuri seluruh pulau, tetapi sayang, karena tiba-tiba ada tentara mengikutinya. Tetapi beruntungnya si Dolittle karena Dolittle ini memegang sebuah batu,
dan batu itu menyala hingga menerangi seisi goa. Tetapi sayangnya, si Mudfly tiba-tiba sudah datang terlebih dahulu, dan bertanya tentang pohon Eden tersebut. Dan Doolittle menjawab tidak tahu. Nah lalu si Doolittle memberi sinyal kepada teman-temannya dan ketika itu pula, si Mudfly pun menaruh tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba seluruh gua pun berwarna merah. Nah ternyata, itu adalah seekor naga. Naga itu menyamar seperti batu dan naga itu menyerang mereka. Doolittle dan kawan-kawan pun bersembunyi. Dan tiba-tiba si beruang kutub atau sebut aja namanya Eos. Nah si Eos ini terkena ekor dari sang naga, dan Doolittle pun malah mengorbankan diri ke sang naga. Dan saat Doolittle ingin diserang, tiba-tiba si Doolittle ini berbicara kepada sang naga. Dan ternyata sang naga inilah yang menjaga pohon itu. Dari sini Doolittle tahu bahwa sang naga ini ternyata memiliki pasangan yang sudah meninggal, dan Doolittle pun sedikit curhat tentang masa lalunya. Ketika sang naga akan membakarnya, tiba-tiba si Doolittle ini pun mengingatkan naga tersebut tentang kekasihnya, dan sang naga pun malah melepaskannya. Dan lalu naganya pergi begitu saja. Si Doolittle merasa iba. Karena naga ini galau, ia akhirnya mencoba untuk menyembuhkannya, dan tiba-tiba dokter ini pun melakukan operasi darurat pada sang naga, dan Doolittle menyuruh Stubin untuk membuat naga itu tenang. Ternyata naga ini terkena sebuah penyakit atau gejala, jadi naga ini nggak bisa BAB. Dan angin-anginan karena terhempit sisa-sisa makanan yang menumpuk. Singkat cerita, naga tersebut pun berhasil disembuhkan, dan si Doolittle ini memberikan tips-tips kesehatan ke naga itu. Dan Doolittle meminta buah Eden sebagai gantinya, naga tersebut pun menunjukkan pohon Eden. Doolittle dan kawan-kawan pun mengambil buah tersebut, dan di pohon ini pula akhirnya Doolittle menaruh cincin pernikahannya di pohon Eden. Singkat cerita, di istana seluruh tabib sudah berada di ruangan sang ratu. Tetapi tiba-tiba Doolittle sampai di ruangan sang ratu, dan akhirnya menyerahkan buah pohon Eden. Tetapi si Birdly ini malah menyuruh para tentara untuk menahan Doolittle, dan pertarungan terjadi. Doolittle melemparkan Sugar Glider itu ke buah Eden, dan akhirnya Sugar Glider itu pun sampai di tangan Stubin dan memberikan buah itu. Lalu Stubin pun meminumkan buah itu ke sang ratu, dan sang ratu pun terbangun dan selamat. Sang ratu kaget karena banyak hewan di kamarnya. Lalu si Birdly ini mencoba untuk kabur. Doolittle pun menahannya karena menurut informasi belalang ini bahwa Birdly meracuni sang ratu, dan mengungkapkan bahwa di kantong kanan Birdly ada sebuah netshed. Lalu si Birdly ini pun ditangkap. Dan sang ratu pun menanyakan siapa Stubin ini, dan akhirnya mereka semua berterima kasih kepada Dr. Doolittle dan kawan-kawan. Lalu dokter tersebut kembali ke kediamannya. Dan sekarang kediaman dokter ini jadi keren kembali dan gerbang pintu Doolittle pun kembali dibuka. BTW si Stubin ini, sekarang jadi murid Doolittle. Si Doolittle pun membuka kliniknya kembali. Dan akhirnya selesai juga film ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Film Doolittle ini apakah sesuai dengan ekspektasi kalian dan apakah akting dari Iron Man si Robert Downey Jr. benar-benar bagus di sini? Oke sekian terima kasih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like dan juga tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menyimak dan sampai berjumpa di konten selanjutnya.